Oke guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini gua ada di mana nih? Ini kolam renang guys. Kolam renang ini menarik menurut gua. Jadi kolam renang ini udah disulap menjadi tempat budidaya ikan. Oke, nanti kita lihat lagi, kita telusurin nih ikan apa aja di sini dan proses pembesarannya kayak gimana. Nanti gue jelasin dulu sama ada ownernya. Jadi mungkin selama pandemi waktu itu kan nggak boleh ada kerumunan, ditutup. Jadi selama itu juga akhirnya ini disulap jadi budidaya ikan. Jadi di sini kalau mau pesan ikan yang seger nanti bisa di sini. Oke, kita ke sini dulu yuk. Mana? Kebanyakan sih ikan ini ya, ikan nila. Ini sekat apa Bu? Sama, cuma masih kecil aja ya? cuma masih kecil. Sortiran. Masih belum aja ya, belum kelihatan ya. Kalau ini udah sebenarnya ini udah bisa, udah siap jual. Tapi ini yang udah sisa sortiran, ada yang udah besar. Bisa aja kita lihat ya. Gitu aja masih ada perosotannya. Ikannya memang perosotan ya. Bruh. Nah, ini guys. Ini yang ikan udah disortir ya. Jadi ini udah bisa sekilo 4 nih. Iya, sekilo 4. Kilo 4 ini udah sedang nih buat dikonsumsi, biasanya buat di restoran, tempat gurame, menu-menu ikan tawar. Kita serap dulu nih ya. Oke. Kita serap ya, karena ya. Random aja nih. Wah, berapa pun. Nah, ikan-ikanan nih. Tuh, gitu. Mabuk doang. Agak sini nih. Gesit-gesit. Ya, ikan di sini dari apa? Dari kecil di sini kan ikan itu. Ya. Nanti kita tanya ya ke ownernya ya. Gimana cara pembudidayaannya, gimana cara proses penjualannya. Oke guys, gue udah sama ownernya, kenalin ini Fahmi. Ya, halo. Ya ini masih sepupu gue guys. Jadi dia tadi yang kamerain gue, soalnya kameraman gue dia udah kerja guys. Ya, dia ini ownernya ini yang punya lahan inilah. Jadi kita mau nanya-nanya dulu nih. Ya. Ini tuh dulunya apa? Kolam renang kan? Iya, kolam renang. Kolam renang. Jadi kolam renang kenapa jadi kayak gini? Oke, alasannya mungkin klasik ya, karena pandemi. Karena pandemi. Pandemi kita berapa tahun dan akhirnya ini mangkat nggak keurus dan ya mau nggak mau kita harus rubah fungsional lah gitu sebagai tempat budidaya untuk ikan. Tapi dulunya ini sempat operasi berapa lama jadi kolam renang? Kalau kolam renang sendiri tuh sempat operasi sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya, sebelum pandemi ya? Iya. 2000 berapa? 2018 lah. 2018 iya. Dulu yang biasanya renang-renang ini anak kecil dari sekolah-sekolahan. Jadi pas pandemi 2020 ya? Iya. 2020 itu kan udah dilarang tuh kerumunan. Jadi ada himbauan buat ditutup juga. Iya. Akhirnya tempat ini nggak bisa operasi, ya udah dirubah fungsi aja. Nah, kenapa bisa ke ikan nila? Ya kan? Oke. Kenapa ya? Kenapa kayak ikan cupang ya?
Cuma sama ya kan akhirnya. Iya. Gitu. Kenapa ikan nila tuh pertama? Karena di situ ada challenge ya, mungkin karena ini nanti kita ulas nanti ini pakai sistem apa. Yang kedua ini konsumsi gitu. Kita ya gue sendiri pribadi kenapa milih ikan konsumsi itu karena mungkin itu stabil sih, stabil ya. Untuk harga dan distribusinya tuh untuk sekarang ini lumayan gitu. Maksud stabil itu ibaratnya kayak cupang kan booming. Iya. Pas lagi booming, oke lah. Kalau konsumsi kan ya emang makanan gimana ya, orang stabil aja gitu. Iya. Pengeluaran ya nggak booming, nggak sepi gitu kan. Nah, terus yang gua tahu nila itu biasanya kan pembudidayaannya itu alami, kayak di sungai, air mengalir alami gitu. Kok bisa gitu? Ya kan? Okay. Apa rahasianya apa gitu? Kalau gua kan kalau ikan-ikan gini itu kalau di tempat-tempat kayak gini lawan gitu kan. Iya. Bisa sampai besar udah ngejual sampai saat ini itu apa sih, pakai apa sih gitu ya. Oke, untuk nila sendiri sebetulnya ada 2 sistem. Ya. Sistem yang pertama itu air deras dan dia biasanya tuh pembudidayanya ini di kolam tanah. Ya, harus di kolam tanah. Iya, kolam tanah, dan dia vlognya dia tuh terbuang atau terserap ke tanah jadi lumpur. Gitu. Jadi makanya disebut sistem air deras bilangnya. Yang kedua itu yang banyak diaplikasiin ke orang-orang perumahan. Yeah. Jadi kalau misalkan kita lagi lagi nyantai nih, gue mau coba budidaya nih, itu bisa di rumah. Orang-orang rumahan bisa ya? gitu. Pakai, kalau orang bilangnya mungkin kolam terpal ya, atau kolam bundar lah gitu. Nah itu sistemnya disebut bioflok. Jadi bioflok ini dia merubah kotoran si ikan nila ini menjadi pakan alaminya kembali ya, kayak gitu. Terus kan di situ karena di situ ada bakteri-bakteri dan hal lainnya lah gitu yang bisa dijadikan pakan dia, amoniak. Jadi kalau ikan sama di Jepang juga, kalau kenapa harus diganti airnya, karena amoniak itu bisa membunuh ikan itu sendiri. Nah, apalagi ancamannya nilai kan rentan juga. Makanya amoniak itu dirubah menjadi pakan. Pakai apa tuh? Biasanya kita untuk merubah itu tuh ada, mungkin kalau itu masuknya treatment airnya ya. Pertama mungkin kayak awal kita bikin mau tebar nila tuh, jadi hal yang pokok pertama yang harus dipikirkan adalah airnya. Iya, air. pH air di sini ya. pH air. Berarti udah cocok nih air sini ya. Alhamdulillah cocok. Iya, cocok-cocokan sih. Sama di jadi kita nggak main sembarangan nyemburin ikan aja gitu. Apalagi nih kolam sebesar ini kita perhitungannya harus matang gitu. Kalau enggak tingkat kematiannya itu bakal tinggi. Nah, dikuras nggak nih airnya? Enggak. Kalau untuk dikuras enggak, karena kita pakai sistem bioflok. Kita jadi nggak perlu dikuras. Iya, kita justru malah gimana caranya vlog itu ada gitu. Kayak gitu. Entah itu pakai empor kah, atau molasenya gitu, semacam garam, dan biasanya tuh ada serbuk satu lagi. Itu untuk maksudnya dari pengalaman awal, pengalaman apa yang menarik ya pas lagi mulai Wah, banyak. Sempat gimana? Banyak. Ada yang mati. Wah, iya. Uniknya gini ya, kita asiknya gini. Itu pernah dalam satu hari itu tingkat kematian tuh per hari itu sampai 80 ekor. 80 ekor? Sampai akhirnya 1 bulan 1. Oh, jadi di kita semakin dikit? Iya, semakin. Di awalnya itu ada aerator ya kan? Awalnya kita pakai aerator. Cuma karena sebetulnya gini, sukses enggaknya itu pertama air, yang kedua aerator. Nah, 2 hal itu yang sebetulnya nggak bisa dipisahin. Nah, ancamannya kalau misalkan mati lampu gimana? Kita mati lampu sebetulnya baiknya sih ada aerator yang ACDC lah ibaratnya gitu. Jadi aerator itu kan AC kan, biasanya listrik gitu. Nah, usahain tuh kalau misalkan bisa dan ada uang ya, kalau misalkan mau pakai aerator toh kita
intinya kemungkinan ACDC gitu. Jadi listrik mati, padam, aerator tetap nyala. Oh, jadi pakai itu ACDC ya? Iya. Atau yang kedua Dengan kita kayak ada inverter, ada generator lah ibaratnya gitu. ya, kalau ancaman mati lampu sih sebenarnya nggak terlalu lama ya. Iya. Kuat 6 jam kuat lah ya. 6 jam. Semalaman juga masih kuat gitu dengan generator. Nah terus gimana pangsa pasar ini gimana? Kemana aja tuh kira-kira? Sebetulnya kalau Targetnya. misalkan targetnya kita ke masyarakat sekitar ini biar kita bisa memajukan perikanan dan konsumsi ikan yang bagus konsumsi lah, ikan sehat lah. Iya, itu yang masih masyarakat. seger gitu. Iya, kayak gitu. Nah terus jadi kalian ini yang punya restoran, yang punya lesehan-lesehan ikan-ikan tawar, nanti bisa pesan di sini. Ikan segar. Nomor mami aja ya. Iya. Nomornya ada di sini nih. Nanti gue taruh juga di deskripsi. Jadi kalau mau beli bisa langsung kemari, bisa langsung pilih-pilih kan ya. Sementara ini ada yang sekilo 4 ya. Sekilo 4. Sedang itu buat pecak, biasanya buat asam manis, ya kan, goreng kering segala macam lah, kriuk. Jadi ini daerah mana nih? Ini di daerah Kampung Sawah. Alamatnya di Kampung Sawah, pokoknya nggak jauh dari Jatiwarna. Iya. Nah nanti kalau misalkan mau kemari, hubungin aja nanti di Sherlock, janjian deh. Karena di sini harga ya boleh tanya-tanya, Iya. pasti lebih di bawah pasaran. Ini Iya, kan pembudidaya istilahnya, langsung. ya, maksud pembudidayanya langsung kayak gitu. Jadi kalian juga kalau mau tanya-tanya kayak gimana, apa mau mulain bisnis juga boleh, nanti tanya-tanya aja, sharing-sharing lah gitu. Ya. Oke, segitu dulu mungkin tanya-tanyanya, nanti gue mau liput-liput yang lain aja deh. Oke Mi ya, thank you Mi ya. Oke, yuk. Oke. Thank you, sukses.